Latar belakang, pengolahan data penting untuk mendukung pengambilan keputusan dan pemahaman situasi. Data kelompok dalam statistika membantu menganalisis data besar secara efisien. Penelitian ini mensimulasikan penggunaan data kelompok untuk mempermudah analisis dan interpretasi data kelompok. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah isinya bagaimana cara menyajikan data kelompok, 2. Bagaimana cara mengolah data kelompok, 3. Bagaimana menyimpulkan data kelompok. Tujuan 1. Menentukan ukuran pemusatan data seperti modus, median, dan rata-rata. Kedua, menentukan ukuran penyebaran data seperti jangkauan, kuartil, simpangan kuartil. Yang terakhir, menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan data. Pengertian data kelompok. Data kelompok adalah data yang telah diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok atau kelas tertentu untuk memudahkan analisis dan penyajian. MEN adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Rumusnya adalah jumlah frekuensi titik tengah dibagi frekuensi. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Rumusnya adalah tepi bawah kelas median ditambah panjang kelas interval dalam kurung nilai jumlah total frekuensi dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dalam kurung. Modus atau data kelompok. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Berikut rumusnya. Kuartil atau data kelompok. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Berikut rumusnya. Desil atau data kelompok. Desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Berikut rumusnya. Persentil atau data kelompok. Persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Berikut rumusnya. Simpangan rata-rata adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan rata-rata dari selisih absolut antara nilai data dan nilai rata-rata. Rumusnya dengan mengalihkan frekuensi tiap kelas dengan selisihnya terhadap rata-rata, kemudian menjumlahkan hasilnya dan membaginya dengan total frekuensi untuk mendapatkan rata-rata penyimpangan data. Ragam dalam kurung varians adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran data terhadap rata-ratanya. Rumusnya tertera ada di atas. Deviasi rata-rata adalah jumlah mutlak masing-masing nilai dibagi banyak data. Cara pengerjaannya yaitu dengan menjumlahkan seluruh deviasi masing-masing nilai lalu membaginya dengan total banyak data. Jika data berupa tabel distribusi frekuensi, maka deviasi masing-masing nilai dikalikan dahulu dengan frekuensinya, lalu seluruhnya dibagi dengan frekuensi tiap masing-masing data. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Ini adalah ukuran standar penyebaran data dari rata-rata. Cara pengerjaannya yaitu dengan mencari akar dari hasil varian. Jangkauan kuartil adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Pengerjaannya cukup mengurangi kuartil ketiga dengan kuartil 1. Simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan kuartil. Untuk pengerjaannya cukup membagi 2 hasil dari jangkauan kuartil. Pembahasan. Berikut adalah data sebelum diurutkan dan setelah diurutkan. Sajian dalam bentuk tabel adalah cara menyajikan data secara terstruktur dalam baris dan kolom untuk memudahkan pemahaman, perbandingan, dan analisis informasi. Contohnya seperti pada tabel yang ada di atas. Contoh menyajikan dalam bentuk histogram. Histogram adalah grafik patah yang menunjukkan sebaran data berdasarkan frekuensinya. Setiap patang mewakili jumlah data dalam rentang tertentu, sehingga memudahkan analisis visual. Contohnya seperti grafik di atas. Contoh menyajikan data dalam bentuk diagram baris. Diagram baris menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan dengan garis. Grafik ini digunakan untuk melihat perubahan data dari waktu ke waktu atau pola naik turun suatu data.
cocok untuk menunjukkan tren. Contohnya seperti diagram baris di atas. Untuk rumus varians, untuk data kelompok adalah jumlah FI dikali kuadrat selisih XI dengan rata-rata, lalu dibagi total frekuensinya. Dengan cara tulisnya, S kuadrat sama dengan jumlah FI dikali kuadrat lalu dibagikan N. Untuk simpangan baku, tinggal diakarin saja hasil variansinya. Jadi, S sama dengan akar dari S kuadrat. Deviasi rata-rata, jumlah dari absolut nilai data dikurangi rata-rata seluruh data ditambah 51 sama dengan 530,57 ditambah 51 sama dengan 10,41. Selanjutnya ialah standar deviasi. Standar deviasi menunjukkan seberapa tersebar data terhadap rata-rata. Makin besar nilainya, makin besar penyebaran datanya. Di contoh ini, standar deviasinya adalah 8,38. Akar dari jumlah kuadrat selisih tiap nilai data dengan rata-rata dibagi banyak data. Jadi, akar dari 108,53 sama dengan 10,425 itu didapat dari akar dari jumlah X dikurangi X bar kuadrat dibagi N, atau akar dari 3586,73 dibagi 51 dan hasilnya 8,38. Jangkauan kuartil. Pertama-tama kita perlu mencari Q1 dan Q3 terlebih dahulu. Untuk Q1 kita cari dengan cara X1 dikali 51 plus 1 dibagi 4. Dan kita mendapatkan hasil X13. Dan angka ke-13 dalam data adalah 3. Untuk Q3 kita cari dengan cara X3 kali 51 plus 1 dibagi 4. Hasilnya X39. Dan data ke-39 adalah 22. Setelah diketahui Q1 dan Q3-nya, kita hanya perlu mengurangi Q3 dengan Q1, yaitu 22 dikurangi 3, dan hasilnya adalah 19. Simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan kuartil. Rumusnya adalah simpangan kuartil sama dengan jangkauan kuartil dibagi setengah sama dengan kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1 dibagi setengah. Kesimpulan, pengolahan data kelompok sangat penting dalam statistik, terutama ketika menghadapi data dalam jumlah besar. Dengan menggunakan data kelompok, kita dapat meningkatkan efisiensi dalam analisis data dan menyampaikan informasi secara lebih jelas dan terarah.